ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tentu kisah Nabi Yunus panjang ya. Setelah beliau banyak berzikir begini, Allah buat ikan itu mendekat ke pinggir pantai lalu memuntahkan Nabi Yunus. Dalam kondisi semua pakaiannya sobek-sobek, kondisi fisiknya lemah. Berarti menandakan memang sudah beberapa waktu tinggal di perut ikan ya. Dan tentu saja ikan bergerak sana sini. Kemudian belum lagi ada air laut yang masuk ke dalam perutnya, belum ada masuk mangsanya dan segala macam gitu ya. Maka dia pun akhirnya Allah berikan kekuatan ya, dengan menggerakkan tubuhnya, lalu dia mengambil daun-daun pohon untuk menutup auratnya menjadi pakaian. Kemudian dia bertemu dengan, atau Allah berikan kepada dia seekor sapi yang dia lihat yang susunya cukup banyak, lalu dia meminumnya, dan dia menemukan juga pohon yaktin, labu. Ya, kemudian beliau mengkonsumsi labu. Makanya waktu corona kemarin sempat kami buat episode, beberapa puluh episode gitu, judulnya Corona dan Solusinya. Salah satunya adalah mengkonsumsi labu. Ya, diambil daripada kisah Nabi Yunus alaihissalam gitu ya. Karena memang labu itu bagus sekali buat stamina gitu ya. Nah itu cukup banyak rincian para ulama berhubungan dengan ini, termasuk disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini juga diambil dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Dan ini yang terbaik adalah pada saat kita mengucapkan istighfar kepada Allah SWT dengan menggunakan lafaz ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah hikmah-hikmahnya adalah dibagi dua doa ini. La ilaha illa anta, ini kalimat tauhid. Mengikrarkan kembali tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini seakan-akan Nabi Yunus mengatakan, tidak ada lagi tempat saya memohon ya Allah kecuali Engkau. Tidak ada juga yang menghukum aku ini kecuali Engkau. Tidak ada juga yang bisa mengeluarkan aku dari masalah ini kecuali Engkau. Itu makna la ilaha illa anta. Ya. Karena kita seakan-akan mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali kepada tauhid, ya. Jadi kalau kita sakit, sebenarnya kami jelaskan itu ada masalah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit atau masalah itu Allah, yang bisa berikan jalan keluar hanya Allah. Tapi Ustaz, saya sudah berdoa sekian lama belum lihat hasilnya. Jangan berhenti. Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat sampai kita melihat hasilnya. Begitu juga pada saat nikmat melimpah, sudah sering kami sampaikan, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potongan kedua doa adalah Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau, aku benar-benar termasuk orang yang berbuat salah. Maknanya ini adalah Engkau tidak akan pernah berbuat salah ya Allah, tapi aku yang berbuat salah. Karena dimulai dengan Subhanak, maha suci Engkau. Maksudnya suci dari segala macam kekurangan. Allah tidak akan pernah salah, Allah tidak akan punya kekurangan. Bahkan dalam masalah takdir saja, itu ulama hampir sepakat mengatakan semua takdir Allah baik. Ya. Cuma manusia yang kadang-kadang menjadikannya tidak baik. Ya. Dia yang menilai tidak baik. Karena dia misalnya tidak suka dengan hujan, tapi Allah punya hikmah besar dengan hujan tersebut misalnya. Dia tidak suka dengan sakit, tapi Allah punya cara dan hikmah besar dari sakit tersebut. Karena orang kalau semasa hidup tidak pernah sakit, maka dia tidak akan bersyukur dan tidak akan tahu nilainya kesehatan gitu ya. Nah begitu seterusnya, hal-hal yang hikmah-hikmah Allah SWT yang sangat besar gitu. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa diambil dari hadits ini adalah keberkahan terhadap doa ini akhirnya dijadikan dalam syariat Nabi Muhammad SAW, siapapun yang berdoa dengan doa ini dipastikan akan diijabah. Ya, jadi karena perbuatan Nabi Yunus alaihissalam ini, beliau terus membaca zikir dan doa ini kepada Allah sampai Allah maafkan kesalahannya dan akhirnya dikeluarkan dari perut ikan, sudah kita ceritakan tadi. Dan luar biasa Allah kalau mengijabah sesuatu ya. Nabi Yunus itu harusnya sudah meninggal dalam perut ikan. Tapi Allah panjangkan umurnya, Allah keluarkan dari perut ikan dalam kondisi lemah dan juga tidak punya pakaian, sobek-sobek. Kemudian dia diberikan pakaian dari daun yang bisa dipakai sama dia. Terus dikasih susu sapi tadi, ada sapi yang bisa dia perah. Kemudian juga ada pohon labu yang bisa dikonsumsi gitu kan. Plus lagi dia kembali ke Nainawa, wilayah yang dia dakwah, kaumnya sudah beriman. Kaumnya sudah beriman, karena tadi sudah kita ceritakan bagaimana prosesi mereka beriman. Di saat azab sudah nampak depan mata, mereka segera mengikrarkan keimanannya, maka Allah hilangkan azab tersebut. Dan juga perlu kita garis bawahi ya, karena mulianya Nabi ini sampai Allah namakan salah satu surah Al-Quran namanya Nabi Yunus, ya, surah Yunus. Ya. Kemudian dikatakan ini keberkahannya, ini pelajaran terakhir dari hadis ini ya.
Jadi tadi kedudukan Nabi Yunus alaihissalam yang pertama, yang kedua pentingnya seseorang itu segera mengikirkan kesalahannya, yang ketiga pelajaran dari hadis adalah makna dan hikmah dari doa ini dibagi dua, pengikraran tauhid kepada Allah, la ilaha illa anta, seakan-akan tadi Nabi Yunus mengatakan sudah tidak mungkin ada orang yang bisa membantuku, tidak mungkin juga ada orang yang menciptakanku, tidak mungkin ada orang yang bisa mengeluarkan aku dari masalah ini kecuali Engkau ya Allah. Terus potongan keduanya, subhanaka maha suci engkau dari segala kekurangan dan kesalahan, inni kuntu minadh dhalimin, akulah yang salah. Nah gitu ya. Ini yang membuat diijabah. Dan yang keempat, pelajaran yang terakhir adalah bahwasanya keberkahan doa ini sampai membuat siapapun muslim yang menjadikannya sebagai bagian dari doanya, maka akan diijabah. Jadi bisa saja kita dalam masalah apapun ya, mau misalnya kita sedang menghadapi masalah ingin jalan keluar atau kita punya hajat ingin dipenuhi, semuanya itu cukup baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dalam hati niat agar diberikan jawaban, maka Allah akan kasih jawabannya. Atau bisa juga sebagian ulama mengatakan kita berdoa hajat kita, tapi sebelum berdoa baca dulu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, baru sampaikan hajatnya. Dua-dua ini bisa saja ya. Jadi dua-duanya bisa diniatkan. Nah inilah poin yang ke-14 dari waktu dan kondisi di mana akan diijabah doa. Kita masuk poin ke-15, Bapak Ibu sekalian, berdoa saat ditimpa bencana. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqul ma amarahullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim ditimpa musibah lantas dia mengucapkan sebagaimana yang telah Allah perintahkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami milik Allah dan sungguhnya kami hanya kepadanya lah akan dikembalikan. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala atas musibah yang menimpahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantilah untukku yang lebih baik darinya, illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Baik, kita rincikan dulu. Bencana, musibah ya, ini banyak maknanya. Sebenarnya sih kalau kita mau lebih detail, kalau musibah lebih umum ya, bisa dipakai untuk individu atau orang-orang gitu ya. Kalau ujian lebih kepada individu, kalau bencana lebih kepada umum. Nah, gitu. Kalau mau dirincikan ya. Jadi kalau kita mengatakan musibah, dia bisa masuk kepada individu atau rame-rame. Contoh misalnya kita lagi sakit, kita mengatakan ini musibah sedang menimpa saya. Itu bisa saja, cocok kosakatanya. Atau misalnya ada wilayah wilayah kita ditimpa bencana, kita mengatakan kami ditimpa musibah. Itu bisa. Musibah bisa masuk kepada individu, bisa masuk kepada umum gitu ya. Kalau ujian itu hanya kepada individu. Saya lagi diuji oleh Allah. Nah itu bahasa uji satu. Tapi kalau semua kena itu bencana. Ya, semuanya kena itu bencana, hanya khusus. Jadi bencana sebenarnya lebih tidak kena kepada individu, tapi kepada umumnya. Kayak bencana alam, longsor, banjir, kemudian tsunami dan segala macam hal. Ini supaya tepat aja bahasanya gitu ya. Nah, kalau di sini kita lihat doanya memang kena lebih umum ya. Maksudnya dia harusnya berdoa di saat ditimpa musibah. Itu lebih tepat terjemahannya. Baik itu individu ataupun rame-rame gitu ya. Baik, kita masuk kepada hadis ini. Hadis ini sebenarnya terjadi pada Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Awal kisahnya waktu suaminya Abu Salamah meninggal. Dan itu di awal-awal Islam. Abu Salamah ini di awal-awal Islam terkenal karena orang yang sangat saleh ya. Dia selevel dengan Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam. Walaupun Abu Bakar lebih afdal dari dia. Tapi subhanallah dia meninggal ya. Waktu dia meninggal, Ummu Salamah ini masih punya satu anak yang bernama Umar. Kemudian dia merasa khawatir dirinya. Orang-orang muslim masih sedikit waktu itu. Dia pun tinggalnya jauh gitu kan. Waktu itu kalau salah dia juga termasuk hijrah ke Ethiopia. Dari 153 orang muslim di Mekah, ada 83 yang hijrah ke Ethiopia. 70 orang tinggal bersama Nabi SAW di Mekah. Nah Ummu Salamah ini termasuk waktu meninggal suaminya lagi ada di tempat yang jauh. Maka dia pun bingung gimana caranya.
Sementara dia orang-orang muslim masih sedikit. Ya, sehingga dia butuh pendamping hidup. Dia pun masih muda, dia butuh suami.